Dimohon kepada imam-imam manakib seprovinsi Lampung yang ada untuk dapat mengiringi Abah Yai untuk naik ke atas pentas. Sekali lagi kepada para imam manakib untuk dapat mengikuti Abah Yai naik di atas pentas. Bil barakah wal karamah sya'abdul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah sya'abdul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara qulubal arifin bi anwaril ilmi wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mujazzilu thawabiz zakirin wa thawabil muhibbin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sepuh, pini sepuh, wabil khusus kepada tuan rumah. Yang pertama yang saya muliakan kepada Ibu Nyai Hajjah Ummu Salamah, istri dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maulana Imam Syuhada. Yang saya muliakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo
yaitu Kiai Gus, ada Gusnya juga ini. Karena awalnya dari Gus berangkatnya. Kiai Gus Syekhul Ulum beserta keluarga. Juga yang saya muliakan adik beliau Gus Ali Mustafa beserta keluarga. Yang saya muliakan juga adik beliau Gus, dari pertama siapa nama pertama? Nggih, boten pertama ini bukan. Misbahun Niam. Kalau apale Gus Niam nggih. Nama lengkapnya Gus Misbahun Niam beserta keluarga. Dan juga kepada para kiai, para alim ulama yang hadir di sini, dan masya Allah kalau saya amati dan saya dengarkan yang hadir di sini ini kiainya banyak yang memakai nama Nur. Mudah-mudahan menjadi nur untuk pondok ini. Bisa menerangi pondok ini. Yaitu ada yang saya muliakan Kiai Haji Fathul Mujib, ada Kiai Haji Nurullah Qamaruddin, pengasuh pondok pesantren Wali Songo, Lampung Utara, Kota Bumi, beserta ibu nyai atau keluarga. Juga yang saya muliakan Nur juga ini, Kiai Haji Nur Muhammad beserta rombongan. Juga yang saya muliakan Kiai Haji Nur Wahid beserta rombongan ya. Jadi banyak nurnya ini. Juga yang saya muliakan para imam-imam manakib. Juga ada Kiai Haji Sahli Gufron dan kiai-kiai yang lain, juga para gus-gus yang tidak bisa saya sebut namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mungkin saya lupa atau belum kenal, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, baik TNI ataupun Polri, wabil khusus kepada Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Ardito Wijaya, dan beliau sudah takut ditegur dulu, jadi sudah bilang dulu kalau jalannya masih belum baik. Takut ditegur dulu. Ngakoni. Juga yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Tulang Bawang beserta rombongan Lampung Tengah. Ya, Lampung Tengah juga ada dari kepolisian ya. Juga mungkin dari TNI, dari yang lain-lain. Yang saya muliakan juga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga kepada para caleg-caleg yang ikut hadir di sini, yang tentu saya sudah kenal lama, yaitu Bapak Haji Herlambang SH beserta keluarga, semua pengurus pondok pesantren Wali Songo, semua pengurus yayasan, dan semua hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Juga tidak ketinggalan kepada grup hadrah
dan qori yang telah membaca ayat suci Al-Quran, dan yang dibaca cuma 2 ayat tadi, sama satu surat, yaitu surat Al-Isra. Yang pertama, ayat pertama. Kemudian yang kedua dia pindah ke ayat 57, sama juga di surat Al-Isra. Hanya 2 ayat yang dibaca. Al-Quran niku ada 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya ada 6.666. Hurufnya ada 1.025.000 huruf. Kalimatnya ada 75.450 kalimat. Lek panjenengan boten percaya itu ngende itu ngende lek kepengin dolek gawe. Apa bener Quran iku hurufe 1.025.000 huruf, ayatnya 6.666 ayat. Kalau enggak percaya silakan hitung sendiri. Tadi 2 ayat yang dibaca oleh Ustadz Qori, ayat pertama dari surat Al-Isra dengan ayat 57 juga sama di surat Al-Isra. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Al-Isra ayat 57. Juga kepada grup hadrah yang dengan semangat mengajak kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini pengajian dalam rangka, enggak ada tulisannya Kiai Gus, ada Hall dan Isra Mi'raj. Ada Hall dan Isra Mi'raj. Karena dari ayat yang dibaca sudah nyindir tentang Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu dalam rangka Haul Al-Maghfur lah, Romo Kiai Haji Maulana Imam Syuhada yang ke-15, dan sekaligus menyambut peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut pendapat yang masyhur itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sekaligus peringatan Isra adalah peringatan identik dengan ulang tahun solat. Ulang tahun solat identik dengan ulang tahun solat. Kenapa? Karena oleh Kanjeng Nabi, diantaranya banyak sebetulnya, ya. Karena di situ memang Allah nyatakan linuriyahu min ayatina, untuk supaya kami perlihatkan kepada hambaku Muhammad
min ayatina. Min kata santri di sini maknanya litaba'id. Sebagian dari ayat-ayat kami. Sebagian daripada ayat-ayat kami. Jadi banyak pelajaran yang ada di dalam Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya antara lain Nabi mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya dalam cerita itu katanya perintah dari Allah 50 kali atau 50 waktu. Bayangkan 50. Kita yang 5 waktu ini sudah terasa berat. Ada yang merasa begitu. Ya. Tapi ada juga yang merasa ini sebuah kebutuhan. Jadi kalau nggak sholat dia nggak tenang. Ada yang merasa kewajiban. Sholat ini awalnya 50 waktu. Cuma setelah Nabi kita turun ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad, ada perintah apa dari Allah? Nabi bilang, saya dapat perintah sholat untuk saya dan umat saya. Berapa? 50 kali atau 50 waktu. Aduh, itu banyak sekali, itu terlalu banyak. Umatmu gak akan kuat. Lebih baik kamu kembali matur lagi ke Allah. Jadi kalau dilihat dari ini, kita ini berkat jasa Nabi Musa alaihi salam, akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Kalau enggak 50 waktu Bapak Ibu. 50 waktu. Tapi karena jasa Nabi Musa, Nabi suruh kembali matur lagi supaya didiskon, diturunkan. Akhirnya diturunkan menjadi, dikurangi 5 menjadi 45. Turun lagi dari atas, ketemu di langit dengan Nabi Musa, ditanya bagaimana Nabi Muhammad? Iya, sudah matur saya dan dikurangi. Berapa? Menjadi 40, dikurangi 5, 45. Oh, kurang. Matur lagi kepada Allah. Akhirnya Nabi terpaksa, demi kita, demi umatnya, demi kita. Khawatir tidak kuat umat ini. Demi umatnya beliau matur lagi kepada Allah, minta keringanan. Diturunkan lagi 5 lagi menjadi 40. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya lagi, ya turun sudah. Sekarang berapa? 40. Oh kurang, kamu matur lagi, sampai matur ke Allah. Akhirnya ini bolak-balik Nabi kita ini. Itu demi kita. Demi kita. Sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Turun lagi tanya Nabi Musa, bagaimana Nabi Muhammad? Ya sudah, sekarang sudah menjadi 5 waktu. Apa? Kata Nabi Musa, matur lagi, kurang itu. Nabi sudah tidak sanggup lagi untuk matur kepada Allah. Sudah cukup. Apapun risikonya, kuat atau tidak kuat, akan kami tanggung 5 waktu ini. Jadi akhirnya menjadi 5 waktu. Dan itu jasanya, termasuk jasanya Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa ini orang yang punya karakter tidak iso menang. Karakter Nabi Musa ini selalu komentar. Ini Nabi Musa selalu berkomentar. Coba lihat sejarah Nabi Musa, sejarah Isra Mi'raj. Nabi Musa yang komentar, yang menyuruh Nabi kita untuk matur lagi kepada Allah. Jadi Nabi Musa ini orang yang gak bisa diam, mesti harus komentar kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada orang modelnya seperti itu, mungkin masih keturunan Nabi Musa mungkin.
Suka berkomentar. Coba cerita ketika beliau ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ini pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpidato, ditanya oleh umatnya kaum Bani Israel, ayyun nasi a'lam. Wahai Nabi Musa, siapa manusia paling alim? Siapa manusia yang paling alim, katanya. Nabi Musa dengan spontan dan tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah, saya yang paling alim. Sayanya keluar. Sayanya. Padahal dalam ilmu tasawuf ini dan apa yang sering diajarkan oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, buang saya itu kalau ingin sampai kepada Allah. Saya yang kiai, saya yang gus, saya yang lora, saya yang non, saya yang pejabat, saya yang ustadz, buang itu. Kalau mau husul kepada Allah, kalau ingin sampai kepada Allah, itu ajaran tasawuf fikih batin. Sampai ada perkataan Asy-Syaikh tokoh tasawuf kita Abu Yazid Al-Bustami, beliau berkata, keluarkan aku dari aku. Dan ini masyhur perkataan ini. Keluarkan aku dari aku. Artinya aku itu hilangkan. Masalah orang mau memuliakan kita, masalah orang menghormati kita, itu urusan mereka. Yang penting di kita tidak ada, di hati kita tidak ada. Masalah orang lain mau hormat, mau mulia, terserah. Karena kalau masih ada aku, ini akan menjadi penghalang. Dan di antara ajaran wejangan yang sering disampaikan oleh Abuya, cuma beliau pakai bahasa Madura. Kata orang Madura, jek kok mangkok. Jek kok mangkok. Kayak Komar ini insya Allah paham ini. Karena beliau ini juga paham orang Madura ini. Jek kok mangkok itu artinya apa? Ya jangan aku-akuan, ya. Jangan aku-akuan. Jadi akunya itu buang. Itu wejangan yang sering disampaikan. Walaupun sekarang beliau nggak bisa hadir, tetapi wejangannya. Dan tadi muqaddimah yang saya bawa itu muqaddimahnya bikinan Abuya. Cuma saya tambahin. Itu muqaddimah bikinan Abuya. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nawwara qulubal arifin bi anwaril ilmi wal yakin. Cuma saya tambahi sedikit. Ya. Itu adalah muqaddimahnya Abuya. Jadi walaupun beliau nggak hadir di sini, tapi apa yang beliau wejangkan, apa yang pernah beliau sampaikan, sebisa saya akan saya sampaikan. Jadi Nabi Musa ini orang yang nggak bisa diam. Ketika beliau ditegur oleh Allah, "Hei Musa, masih ada hambaku yang lebih alim dari kamu." Artinya Allah nggak suka dengan jawaban Nabi Musa yang mengatakan aku yang paling alim. Akunya keluar. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah, masih ada Musa, hambaku yang lebih alim daripadamu. Lalu Nabi Musa merasa kalau ini teguran, maka ya Allah tunjukkan aku kepada orang itu dan aku ingin berguru. Singkat cerita bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa minta izin untuk mengikut di dalam perjalanan beliau. Kata Nabi Khidir, jangan, kamu gak akan kuat bersama aku. Kamu gak akan kuat bersama aku. Berjalanlah beliau, kemudian naik perahu. Kemudian setelah turun dari perahu ini dirusak sedikit oleh Nabi Khidir. Ini melihat pemandangan ini, gimana ini, kata Nabi Musa. Orang yang gak bisa diam Nabi Musa ini, mesti komentar. Padahal dari awal sudah syaratnya kalau sampean mau ikut saya jangan ngomong, jangan bertanya sampai saya menjelaskan. Itu sudah diterangkan, disebutkan di awal oleh Nabi Khidir. Tapi
Ya memang karena karakter beliau seperti itu. Melihat yang tidak benar secara zahir, beliau langsung tanya, kok dirusak Nabi Khidir? Ini kan punya orang. Ini punya orang kok dirusak. Secara fikih zahir kan nggak boleh ngerusak barang orang. Kata Nabi Khidir, Nabi Musa, sampean kan gak akan kuat bersama saya. Jadi begitu seterusnya. Juga ketika baginda Nabi bersabda, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Sebetulnya umat Kanjeng Nabi ini, seandainya pangkat Nabi dan utusan tidak ditutup, banyak yang berhak, yang tingkatannya bisa menjadi Nabi. Seperti diantaranya yang juga kita kholi malam ini, yaitu Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau sebetulnya dari keilmuannya, haibahnya, dan lain-lainnya, beliau sebetulnya pantas untuk menjadi nabi. Tapi karena nabi dan utusan sudah ditutup, nabi kita adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan utusan, maka itu tidak ada. Dan yang lain lagi, ketika Nabi bersabda, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Katanya di alam roh ya. Itu Nabi Musa protes, tanya kepada Kanjeng Nabi, apa betul Nabi Muhammad sampeyan berkata ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel? Kata Nabi, betul. Betul. Tolong saya minta bukti. Katanya, minta bukti. Ini Nabi Musa minta bukti. Akhirnya katanya, tapi ini masih belum wujud orang ya, belum wujud orang. Dipanggillah Al-Imam Asy-Syaikh Hujjatul Islam wa Muhyiddin Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dipanggillah Imam Ghazali oleh Kanjeng Nabi, karena Imam Ghazali bagian dari ulamanya umatnya Kanjeng Nabi. Ini kata Kanjeng Nabi, ini contoh. Oh, ditanya oleh Nabi Musa, siapa namamu? Namamu siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, katanya. Oh, kok cek panjangnya? Saya kan cuma tanya nama sampean. Kok sampai nyebut abahnya, nyebut embahnya? Saya cuma nanya nama sampean. Titik. Kata Nabi Musa. Kok cek panjangnya jawabannya? Akhirnya Imam Ghazali, ini adab, Imam Ghazali pamit katanya kepada Nabi kita, boleh saya menjawab ya Rasul? Boleh saya menjawab? Oh silakan. Nabi Musa, kalau saya dianggap panjang bicara atau terusit yang Jawa nopo nggih? Le cerewet, cerewet utawa nopo cerewet? Kok cerewet? Kalau saya sampean bilang cerewet, apa tidak lebih cerewet sambian? Lu kok bisa begitu? Iya, sampean ketika ditanya oleh Allah, ya Musa, ma fi yaminika ya Musa. Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, asoya. Hiya asoya atawakka'u biha ala atawakka'u biha wa ahush atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkatku. Ini kegunaannya untuk aku bersandar, untuk menghalau hewan-hewan piaraanku,
Dan masih banyak ya Allah fungsi daripada tongkat ini katanya. Apa enggak lebih panjang, enggak lebih cerewet sampeyan daripada saya? Saya hanya cuma menyebut bin Muhammad, bin Muhammad. Sampeyan panjang jawabnya ke Allah. Apa enggak lebih cerewet sampeyan daripada saya? Akhirnya apakah marah Nabi Musa? Tidak, malah beliau fatabassama Musa katanya. Nabi Musa tersenyum karena beliau orang yang hak ya, orang yang benar. Nabi Musa tersenyum dan mengakui, oh betul Nabi Muhammad, kalau begitu umatnya, ulamanya, umatnya sampean seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah doanya para ulama-ulama kita, wali-walinya Allah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi barokah doanya. Amin Allahumma. Mari saya ajak istighosah bersama, walaupun tidak semua, sekedar ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعدني محبتك ومعرفتك أستغفر الله العظيم. Dan ada pasukan surban, apalagi pondok ini sedang membangun ya. Seperti biasanya pengajian Romo Yai Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisha dimanapun selalu ada zikir dan pasukan surban. Itu kebiasaan beliau. Bukan untuk beliau, tidak. Beliau nggak ngambil keuntungan dari itu, tapi untuk yang ditempati. Mungkin untuk masjid, karena ada masjid tuan rumahnya sedang membangun, atau untuk pesantren dan lain-lainnya. Jadi ada pasukan surban, silakan pasukan surban siap dan berjalan. لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم لأستاذي للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله
العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم اللهم صل صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة والسلام سلام عليك يا رسول رسول الله الله صلاة والسلام سلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة صلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله على Muhammad. Mari saya ajak baca istighfar Rajab karena sekarang kita ada di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Astaghfirullahaladzim أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه توبة عبد توبة عبد ظالم ظالم لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا
ولا موتا ولا حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه توبة عبد توبة عبد ظالم ظالم لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه توبة عبد توبة عبد ظالم ظالم لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله أحسنا بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا ألطف ويا أنجب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصد قصدناكم فشدوا أزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسعتني بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع بيني من بيني وتمثيل كيف والأيدي بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ببركة والكرامة قادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله ببركة وكرامة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر
الجيلاني رضي الله عنه وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mari kita baca Fatihah. Saya minta Fatihahnya yang pertama untuk Romo Yai Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat. Penyakitnya mudah-mudahan diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberi semangat untuk hidup. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur dan barokah umur. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah berikutnya untuk semua orang tua dan leluhur-leluhur kita, terutama kedua orang tua kita masing-masing, dari semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, dari orang-orang yang nyumbang di majelis pengajian ini tanpa terkecuali, orang tuanya dan leluhur-leluhurnya, termasuk orang tua kita dan leluhur-leluhur kita semua, terutama kedua orang tua kita masing-masing, bapak ibu kita masing-masing, guru, kiai, mertua, keluarga masing-masing. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Amal ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Amal baiknya, amal perjuangannya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Selamat dari siksa neraka. Amin ya Allah yang memberi selamat. Amin. Mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah. Amin. Bagi kedua orang tua kita yang masih ada, kita semua beserta seluruh keluarga kita masing-masing, semuanya mudah-mudahan diberi sehat walafiat, Amin. panjang umur dan barokah umur. Amin, ya Semua dosa dan kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Amin ya Allah. Bila sudah sampai umur kita, yakni ajal kita, mudah-mudahan kita mati dengan membawa iman Islam. Kita mati dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Fatihah seterusnya untuk saudara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, khususnya yang ada di Indonesia, yang ada di India, yang ada di Mali, Afrika, lebih utama, lebih khusus lagi yang ada di Palestina. Kita harus peduli, kita harus membantu, menolong sesuai apa yang bisa kita bantukan. Karena kalau tidak, kita khawatir masuk ke dukone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti dawuh malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak ambil peduli dengan nasib saudaranya, berarti dia bukan golonganku. Artinya Nabi enggak suka. Nabi duka kalau orang tidak ambil peduli. Masa bodoh misalnya, wong itu bukan orang Indonesia, tapi mereka adalah saudara kita, sesama orang kita harus peduli. Kita harus menolong, membantu sesuai yang bisa kita bantukan. Kita tidak bisa datang ke sana, kita tidak bisa bantu dengan uang karena kita misalnya orang gak mampu.
Kita bisa hanya dengan doa. Silakan panjatkan doa untuk masyarakat Palestina. Kita bisa hanya mengirimkan bacaan-bacaan supaya Allah menurunkan pertolongan. Silakan kirim bacaan itu. Kita bisa membantu dengan donasi uang. Silakan lakukan donasi uang. Kita bisa membantu dengan memboikot produk Israel dan negara-negara yang membantu Israel. Silakan lakukan itu sebagai bentuk pertolongan kita, bantuan kita kepada mereka. Oleh karena itu masalah Palestina, masalah saudara. Masalah Palestina, masalah kemanusiaan. Bukan hanya masalah saudara saja, masalah kemanusiaan. Karena Israel ini sudah keterlaluan sangat. Anak-anak kecil ditembaki. Perempuan-perempuan ditembaki. Tempat-tempat ibadah yang itu larangan untuk dibombardir, dibom. Seperti masjid, seperti musola, seperti gereja atau wihara, itu larangan dalam perang untuk dihancurkan. Tapi mereka tidak ambil peduli. Kemudian tempat-tempat layanan umum seperti puskesmas, rumah sakit juga tidak luput dari hantaman senjata mereka. Jadi sudah keterlaluan. Jadi masalah Palestina, masalah kemanusiaan. Masalah Palestina, masalah amanat undang-undang kita. Kita membantu menolong walau dengan hanya doa. Berarti kita melaksanakan undang-undang kita sendiri. Karena undang-undang kita menyebutkan Indonesia tidak mengakui penjajahan di muka bumi. Artinya kita bantu nolong Palestina, berarti kita melaksanakan undang-undang kita. Kemudian yang keempat, masalah Palestina, masalah kita punya hutang jasa. Karena ternyata kalau kita buka sejarah, kita baca sejarah, Palestina dan Mesir, negara pertama, orang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang menerima adalah Palestina dan Mesir. Bahkan delegasi mereka di PBB berusaha untuk meyakinkan PBB supaya mengakui kemerdekaan, kedaulatan Republik Indonesia. Artinya kita punya hutang jasa kepada Palestina. Dengan membantu kita berarti membayar hutang jasa kita kepada mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan untuk masyarakat Palestina, untuk umat Islam Palestina, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan dijayakan oleh Allah. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dimerdekakan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya untuk negara kita tercinta sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian cinta tanah air bagian daripada iman. Mari baca Fatihah. Mudah-mudahan negara kita tercinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan tetap utuh bersatu dari Sabang sampai Merauke. Desa, daerah, wilayah kita masing-masing, Indonesia secara keseluruhan, mudah-mudahan selamat dan aman dari bala bencana, dari musibah bahaya, dari banjir bandang, ombak tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, dari gunung meletus, dari cekcok perang saudara. Kemudian pilihan presiden
dan pilihan wakil rakyat kita, baik tingkat daerah, provinsi, tingkat RI dan juga DPD. Mudah-mudahan dan ini harus dilaksanakan karena ini amanat undang-undang kita. Mudah-mudahan berjalan dengan aman, dengan selamat, Amin. dengan sukses, dengan berhasil. Dan yang terpilih mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan yang amanah, yang adil, yang bijak, yang bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih hebat, lebih sejahtera. Amin Allahumma. Amin. Yang bisa membuktikan slogan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo Baldatun Toyibatun Warobun Ghafur. Karena menurut saya sampai sekarang ini hanya menjadi slogan, bukan bukti. Tidak, masih slogan. Kita sudah mengalami 8 presiden. 8 Pak Erlambang, 8 presiden. Masih belum menjadi kenyataan ini. Ini hanya sekedar slogan kalau bagi saya. Belum terwujud. Oleh karena itu mari kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berusaha. Kata Nyai tadi, al-insanu bitakhyir wallahu bitaqdir. Manusia hanya bisa usaha. Allah lah yang akan menentukan. Jadi mari kita sebagai rakyat kecil hanya bisa berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan slogan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kartora Harjo Baldatun Toyibatun Warobun Ghafur mudah-mudahan menjadi kenyataan di negara Indonesia tercinta. Kita tidak tahu apakah itu yang bisa adalah 03 atau yang bisa itu adalah 02 atau yang bisa itu 01, kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan caleg-caleg yang nyalon di periode yang akan datang 2000 tahun ini, ya, caleg-caleg yang minta lewat manakib, minta ke Allah lewat manakib, minta ke Allah lewat sholawat. Siapapun itu, terutama juga dari keluarga kami, dari keluarga Al-Qadiri, ya. Kebetulan ada anak saya sendiri, ada adik kami sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan terutama anak saya Intan Balkis Sumaira, kemudian anak adik saya Laura Haji Ahmad Fadil Muzaki Shah, kemudian putranya yang bernama Gus Syahri As-Siddiqi, kemudian adik saya sendiri Laura Muhammad Maliki Syamsul Huda, dan juga ini ada Bapak Haji Herlambang, ini calon DPD bersama Ibu, ini juga mencalonkan DPRD dari PDIP. Juga ini ada permohonan Fatihah dari DRS Haji Dasio MPD, calon DPRD Lampung Tengah Partai Nasdem, Dapil 3 nomor urut 7 periode 2024-2029. Dan juga tadi ada yang matur ke kami namanya Luken dari Partai Golkar, ya. Luken nomor urut 2 kalau enggak salah. Jadi semua yang minta kepada Allah lewat manakib, lewat sholawat, terutama yang kami sebut tadi, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah. Mandar mugi menang lan dadi, mandar mugi menang lan dadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah berikutnya untuk organisasi kita terbesar. Panjenengan sudah bisa mengira-ngira. Bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, ya. Dan hanya Nahdlatul Ulama
beserta rakyat Indonesia yang mampu memulangkan Inggris, Belanda dan NATO. Karena Belanda mau masuk kembali ke Indonesia, Pak. Setelah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan kita. Itu yang disebut dengan agresi kedua. Agresi kedua Belanda. Belanda akan ngajak Inggris dan sekutunya untuk nyerang kembali, mengambil kembali Indonesia. Bung Karno bingung. Kita ngadepi Belanda aja kewalahan. 350 tahun kita dijajah. Ini malah Belanda ngajak Inggris. Belanda ngajak sekutunya mau masuk kembali, mau ngambil kembali Indonesia. Bung Karno bingung. Akhirnya Bung Karno matur kepada Hadrutus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Berembuk dengan beliau. Tidak berembuk dengan habaib, tidak dalam sejarah itu. Berembuk dengan Kiai, dengan terah Wali Songo. Berembuk dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengeluarkan keluh kesahnya. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari mengundang, mengumpulkan seluruh kiai ulama yang ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Madura, diajak kumpul di Surabaya. Membicarakan ini, kita mau menyerah atau mau bagaimana? Ternyata kesepakatan ulama-ulama NU keluarlah di tanggal 22 Oktober 1945 resolusi jihad yang sekarang oleh pemerintah diresmikan menjadi Hari Santri Nasional. Dan alhamdulillah NU lewat dengan kiai-kiainya dan masyarakat Indonesia mampu memukul mundur Inggris, Belanda dan sekutunya. Padahal tidak ada satu negara pun. Silakan baca sejarah. Tidak ada satu negara pun yang diinvasi oleh Inggris, Belanda dan sekutunya yang bisa lepas. Kurang hebat Saddam Hussein, presiden Irak. Begitu digempur oleh Amerika dan sekutunya Inggris, habis. Libya dengan Muammar Gaddafi-nya tumbang. Tapi alhamdulillah Indonesia dengan NU-nya Indonesia selamat. Ini jasa NU yang luar biasa. Dan sakti-sakti, Pak. Kiai-kiai NU itu sakti-sakti. Ada, saya tahu sendiri ini. Ada bom di 2 pesantren di Jawa Timur itu enggak meledak. Dijatuhkan di tengah-tengah pesantren, enggak meledak. 2 pesantren yang saya tahu. Mungkin yang lain di Jawa Barat atau Jawa Tengah, saya kurang tahu. Cuma yang saya tahu dengan mata saya, di 2 pesantren Jawa Timur. Yang pertama di mana? Di Pondok Miftahul Ulum Sidogiri. Bahkan sekarang bomnya itu dibuat bel ngaji, kenteng, teng 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 teng, jam sekolah, teng 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 teng, jam ngaji, teng 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 teng, jam istighosah. Dibuat kenteng, dibuat bel, bom ini. Sakti, Pak. Kiai-kiai NU ini luar biasa. Kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Madura. Sampai sekarang fisiknya, barangnya masih ada, bom itu. Kemudian karomanya misalnya ada sebagian kiai itu kalau sudah ada Belanda datang katanya beliau ngambil kacang hijau. Kacang hijau kemudian dihizipi, diasmai, kemudian ditaburkan. Kacang hijau ini menjadi tentara. Bingung enggak bingung Belandanya? Bingung enggak bingung Inggrisnya? Jadi kacang hijau bisa jadi tentara. Akhirnya alhamdulillah Indonesia selamat sampai sekarang tetap merdeka. Oleh karena itu mudah-mudahan Nahdlatul Ulama dengan seluruh neven-nevennya, banon-banonnya, ansornya, muslimatnya, fatayatnya, bansernya, pagar nusanya dan lain-lainnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah.
Mudah-mudahan dijayakan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah berikutnya untuk pondok ini, Pondok Wali Songo Lampung Tengah yang sekarang diasuh oleh Kiai Syekhul Ulum bin Kiai Haji Maulana Imam Syuhada. Mudah-mudahan ke depan tambah maju, tambah makmur, Amin. tambah jaya, Amin. tambah mulia, tambah barokah. Amin, ya Ilmu Allah. yang diajarkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, Amin. ilmu yang barokah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah maringi kegampangan lan kemudahan dari segala hal, baik dari segi bangunannya, dari segi tanahnya, dari segi dananya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua beserta seluruh keluarga kita masing-masing, semua anak-anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita, 7 turunan, mudah-mudahan dengan sebab barokahnya haul, barokahnya Isra, barokahnya Al-Quran, barokahnya solawat, mudah-mudahan dijadikan orang yang mulia, yang jaya, bahagia, selamat, aman, barokah dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah. Dan juga apa hajat kita, doa kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin, ya Allah. Sakit apapun itu, baik sakit jasmani, sakit rohani, atau sakit Ekonomi. Apa sakit ekonomi, Bu? Macet. Krisis, orang duit-duit. Jadi yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Sakit apapun itu. Amin. Dan juga ada permohonan Fatihah dari Ibu Hajah Heru atau Ibu Hajah Lilis. Mudah-mudahan Ibu Hajah sekeluarga dengan semua anak-anaknya, mantunya, dan usahanya mudah-mudahan dijayakan oleh Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dimuliakan, diparingi barokah kalian Gusti Allah, Amin, diberi ya Allah. kemudahan oleh Allah. Amin. Dan juga ada permohonan Fatihah, ada suami istri yang sekarang tidak rukun, yang namanya Wibowo dengan istrinya. Jangan gak rukun, Bu. Kalau gak rukun rugi. Rugi apa rugi? Rugi laib. Lek tukaran niku napa laib niki? Napa laib iki? Lek jare wong Madura laib. Napa? Iya. Padu. Nah, iya sudah. Apa? Gak enak lah maksudnya. Gak enak. Suami istri sama-sama gak enak. Gak ada apa. Makanya rugi kalau tukaran. Kalau gak akur, lebih baik akur. Mudah-mudahan Wibowo dan istrinya mandan mugi diparingi rukun, diparingi saling cinta, saling asih, saling sayang. Mudah-mudahan dijadikan jodoh abadi dari dunia sampai akhirat. Dijadikan jodohan yang selamat barokah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا يا مولانا يا سميع دعاء
doana bihormat Nabi Muhammad taqabbal doana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah minallah narjul ghufran. Ya Allah yang Maha Kuat, kami memohon selamat dari dunia hingga akhirat, serta mohon kabul hajat bibarakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami sadar bahwa kami adalah hamba-hambamu yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Saking banyaknya kami tidak sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Wa wasi' lana fi diyarina, dan jadikan semua rumah yang akan kami tinggali, baik rumah di alam dunia, rumah di alam kubur, rumah di alam akhirat. Jadikan semua rumah itu rumah yang menyenangkan, rumah yang luas, rumah yang membahagiakan. Wa wasi' lana fi diyarina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi arzakina. Berkahi kami di dalam semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Berkahi kami di dalam kesehatan kami. Berkahi kami di dalam umur kami. Berkahi kami di dalam pekerjaan kami. Berkahi kami di dalam usaha kami. Berkahi kami di dalam pangkat kedudukan kami. Berkahi kami di dalam keluarga kami. Berkahi kami di dalam anak keturunan kami. Berkahi kami di dalam pesantren kami, terutama pesantren ini, pesantren Wali Songo, Lampung Tengah. Berkahi kami di dalam ilmu kami. Berkahi kami di dalam santri kami. Berkahi kami di dalam jamaah kami. Berkahi kami di dalam semua rizki yang Kau berikan kepada kami. Wa wasi' Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Barokah selamat sedoyone, barokah kuat iman islami, barokah lancar selamat joyo usahane, barokah lancar selamat joyo usahane, barokah hasil maksude, barokah ayam tentrem rumah tanggane, barokah kabul hajate. Panjenengan ya Allah kang paring kabul. Allahumma ja'al jam'ana hadza
جمعا مرحوما وجمعا متقبلا وجمعا مباركا وجمعا مباركا وجمعا محفوظا وجمعا مرضيا وجمعا مستجابا وجمعا مستجابا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا معنا شكيا ولا محروما ولا مترودا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما مباركا وأخلاقا كريما ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا ورزقا حلالا ورزقا مباركا ورزقا كثيرا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم إنك على كل شيء قدير الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, berilah kami semua keluarga dan anak keturunan atau zuriat, baik zuriat bin nasab ataupun zuriat bis sabab. Karena menurut ulama tafsir dari ayat doa ini qurrata a'yun, zuriat itu ada dua, ada zuriat bin nasab yang dari genetika, ada zuriat bis sabab yaitu para santri dan para jamaah yang cinta betul kepada gurunya. Ya Allah, berilah kami keluarga dan anak keturunan atau zuriat, baik zuriat bin nasab ataupun zuriat bis sabab yang qurrata a'yun, yang membawa sejuk kepada mata kami, baik kepada mata zahir kami ataupun kepada mata batin kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken mandar mugi wonten manfaati, kurang lebih nyuwun agung pangapura. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu paring matur sedaya mawon para yai, ibu nyai, sedaya mawon katuran dahar dalu wonten dalemipun Gus Misbahun Ni'am. Monggo. Perempatan pertama belok kanan. Monggo. Dihaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat, jemaah pengajian akbar rahimakumullah. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama tanpa adanya halangan suatu apapun. Saya selaku pemandu jalannya acara memohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah. Pada jamaah yang